Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Husna. Halo teman-teman, halo semua. Di video kali ini saya mau ngurusin dulu tanaman-tanaman hiasku. Kebetulan tadi pagi itu saya habis turun-turunin si tanaman kaktusku dari raknya ya teman-teman. Saya turunin karena saya mau siram-siram. Lalu kemudian saya jemur-jemur juga biar terkena sinar matahari langsung. Nah, sekarang udah sore hari teman-teman, jadi waktunya untuk saya balikin lagi si kaktus-kaktus tersebut ke tempatnya masing-masing. Tapi sebelum saya balikin, saya mau bersih-bersihkan dulu rak-rak kaktusku biar lebih bersih dan bebas dari debu-debu gitu. Sambil bersih-bersih ini, saya juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngeklik dan tonton video ini. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, halo, perkenalkan namaku Husna. Saya adalah seorang ibu rumah tangga. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, ayo dong di subscribe dulu. Dan tekan tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Jadi teman-teman, untuk tanaman hiasku khususnya si kaktus-kaktus ini, saya siramnya itu nggak setiap hari, tapi saya siram ketika media tanamnya udah benar-benar kering kerontang gitu teman-teman, baru saya siram. Dan saya jemur-jemur pun ketika pada saat selesai disiram aja. Jadi kadang itu saya siram si kaktus-kaktusku ini 2-3 kali aja dalam sebulan. Sebenarnya tergantung cuaca juga sih teman-teman. Kalau musim hujan saya itu jarang banget siramnya karena media tanamnya itu selalu lembab dan tempatnya juga di luar sini itu kadang terkena percikan air hujan. Jadi untuk tanaman hias lainnya jadwal siramnya pun itu berbeda-beda, nggak sekaligus gitu. Karena memang ada jenis tanaman yang membutuhkan lebih banyak air dan ada pula tanaman yang gak terlalu membutuhkan air. Jadi teman-teman, ketika kita memelihara tanaman hias, sebaiknya kita kenali dulu jenis tanaman hias yang dipelihara tersebut. Apakah tanaman tersebut membutuhkan air lebih sering atau seperti kaktus ini yang gak terlalu membutuhkan air. Jadi dia bisa hidup di tempat kering sekalipun di tempat lembab juga dia mampu bertahan. Memelihara tanaman hias kalau menurutku sih itu susah-susah gampang ya teman-teman. Dibilang ribet juga nggak terlalu ribet, tapi dibilang gampang juga ya tergantung orangnya masing-masing aja. Gimana dia memperlakukan tanaman hias tersebut, apakah dibawa santai atau dibawa pusing teman-teman. Kalau saya sih jujur, saya senang memelihara tanaman hias karena itu menjadi salah satu semangat saya ketika saya melihat tanaman-tanaman saya tumbuh subur. Tapi ketika saya melihat salah satu tanaman saya itu mati atau kering gitu, maka semangat saya langsung down. Saya langsung putus asa gitu teman-teman. Ingin rasanya saya mundur dalam dunia percocok tanaman ini. Tanaman-tanaman yang ada di rumahku itu sebenarnya jenisnya nggak begitu banyak, hanya beberapa aja. Karena saya lebih prepare ke tanaman-tanaman yang mengandung fungsi atau punya fungsi dan manfaat tersendiri. Jadi sebenarnya di rumahku itu awalnya saya hanya menanam tanaman kaktus dan sansevieria. Karena menurut artikel yang saya baca, sansevieria atau lebih dikenal dengan nama lidah mertua itu lebih bisa berfungsi untuk menetralisir udara atau sebagai penyaring udara. Sedangkan kaktus berfungsi sebagai penangkal radiasi elektronik seperti handphone, laptop, TV, dan lain-lain. Jadi itulah kenapa saya lebih prefer menaruh tanaman-tanaman kaktus tersebut di dalam rumahku, khususnya di area dapur.
Selain untuk mempercantik ruangan, tentunya juga berfungsi untuk menangkal radiasi. Nah teman-teman, ini adalah tanaman aglonemaku, namanya Aglonema andini. Ini alhamdulillah Masya Allah anakannya banyak banget teman-teman, tumbuhnya keroyokan gitu. Rencananya saya mau pisah-pisahin gitu anakan dari induknya, sekaligus saya juga mau mengganti media tanamnya. Tapi besok aja saya kerjainnya, soalnya sekarang ini udah maghrib teman-teman. Azan maghrib udah berkumandang, jadi dilanjutin besok aja ya. By the way, ini Tisha teman-teman, onti-onti yang seneng lihat Tisha. Tisha sekarang lagi mau bantuin Mommy ngangkatin sandal-sandal yang habis dicuci. Karena sudah kering, jadi Tisha bantuin masukin ke lemari sepatu. Masya Allah, Tisha anak pintar, anak baik, anak rajin, paling rajin bantuin mominya. Termasuk ngerjain pekerjaan rumah tangga, Tisha itu nggak pernah mau ketinggalan loh teman-teman. Bahkan tanpa disuruh pun, Tisha udah tahu tugasnya itu setiap hari ngapain aja. Nah teman-teman, sudah mulai petang ya, sudah mulai gelap. Beginilah suasana sore hari menjelang maghrib di rumahku teman-teman. Tetap aja suasananya hening, sepi, tenang. Dan sekarang alhamdulillah sudah pagi hari, saya mau bongkar tanaman Aglonema andiniku. Saya mau pisah-pisahin anakan dari indukannya. Di sini saya sudah siapin media tanamnya juga. Media tanamnya ini saya beli jadi teman-teman, tapi saya campur sendiri dengan sekam bakar. Karena yang saya beli media tanam itu nggak pakai sekam bakar, hanya terdiri dari tanah, pupuk kandang, dan sekam mentah. Jadi sekam bakarnya saya beli terpisah. Dan ini Aglonema andiniku, setelah saya pisah-pisahin dapatnya banyak banget. Tapi sebelum saya tanam, saya mau balur dulu menggunakan antiseptik gitu, biar nggak berjamur teman-teman nantinya pada saat ditanam. Nah, potongan-potongan tersebut diolesin antiseptik. Semuanya ya teman-teman, pokoknya semua potongan-potongan itu diolesin antiseptik. Jadi bukan cuman luka aja yang butuh antiseptik, tanaman aglonema juga butuh kan, kalau dipotong sudah terluka ya kan. Jadi teman-teman, tandanya kalau batang aglonema itu sehat ketika kita berikan antiseptik langsung berubah warna menghitam seperti ini teman-teman. Jadi itu tandanya batangnya, si batang aglonema tersebut sehat ya. Setelah saya berikan antiseptik, saya biarkan dulu sampai sedikit mengering, kemudian saya tanam. Nah, di sini saya sudah mulai mau menanam teman-teman. Jadi indukannya tetap saya taruh di pot sebelumnya. Hanya saja media tanamnya itu saya ganti dengan media tanam yang baru. Nah, ini induknya masih membawa atau masih nyantol 2 batang anakannya teman-teman. Satu udah berdaun dan satu masih tunas gitu, belum muncul daunnya. Itu nggak saya pisahin, saya tetap tanam aja seperti ini. Dan untuk tunasnya itu biarin aja, kita benamkan aja ke dalam media tanam, itu nggak masalah sama sekali. Diisi aja media tanam sampai full.
Sepengetahuanku ya teman-teman, kalau tanaman aglonema itu sebaiknya media tanamnya diganti per 4 bulan sekali. Kenapa? Agar unsur hara ataupun nutrisi yang terkandung di dalam media tanam itu tetap terjaga teman-teman. Jadi tanaman kita bisa tumbuh subur. Setelah semuanya saya tanam ke dalam pot, waktunya untuk siram-siram, dan di sini saya mau menyiram menggunakan air yang dicampurkan dengan larutan vitamin B1. Saya campurin aja 2 tutup botol ke dalam air sebanyak 5 liter. Biasanya sih kalau 5 liter airnya saya cuman kasih 1 tutup botol aja. Tapi kali ini saya sengaja nambahin menjadi 2 tutup botol karena aglonemanya kan baru aja saya tanam. Dan biasanya sebelum saya tanam, ketika akarnya kurang sehat, terlebih dahulu saya rendam dulu akarnya menggunakan larutan air dan vitamin B1. Tapi kali ini saya nggak rendam, soalnya akarnya sehat-sehat semua, nggak ada yang busuk, jadi langsung saya tanam. Setelah ditanam, baru deh saya guyur menggunakan air dan larutan vitamin B1. Setelah saya ganti media tanamnya, langsung saya balikin lagi deh induknya ini ke tempatnya semula. Sebenarnya kalau aglonema atau tanaman berdaun itu lebih cantik kelihatan ketika rimbun ya teman-teman. Tapi kalau misalnya dalam satu pot sudah ada beberapa anaknya, itu harus dipisahin teman-teman. Karena kalau menumpuk gitu akan mempengaruhi pertumbuhan daun. Pertumbuhan daunnya menjadi kerdil karena nutrisi media tanamnya menjadi terbagi-bagi gitu. Dan ini aglonema bikroiku juga udah saya pindahin kemarin. Itu dalam satu pot ada 2 pohon. Ini saya sudah pindahin menjadi 2 pot. Baiklah teman-teman, sekian dulu video saya untuk kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat, and see you on my next video. Bye!